Oke, jadi yang pertama ada biaya standar. Sebelumnya, pengertian biaya standar adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan produksinya. Nah, biaya-biaya ini ditentukan melalui perencanaan yang baik dan standar yang telah ditetapkan. Oke, slide selanjutnya ada analisis penyimpangan. Nah, analisis penyimpangan dalam akuntansi manajemen adalah proses membandingkan antara anggaran dengan realisasi untuk mengetahui perbedaan atau selisih serta mencari penyebabnya agar dapat dijadikan dasar pengendalian dan perbaikan kinerja. Slide selanjutnya ada pentingnya penggunaan biaya standar. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, yang kedua ada pengendalian biaya, yang ketiga ada perencanaan dan penganggaran, yang keempat ada pengambilan keputusan, dan terakhir ada penilaian kinerja. Oke, di slide selanjutnya itu ada kegunaan biaya standar. Nah, di situ tuh sudah ada nih tabel-tabelnya. Biaya standar memiliki beberapa kegunaan penting dalam operasi bisnis. Antara lain, yang pertama itu ada menetapkan anggaran. Maksudnya, jika kita menggunakan biaya standar, maka proses anggaran akan lebih cepat dan lebih akurat. Lalu yang kedua itu ada pengendalian biaya. Nah, dengan menggunakan biaya standar, kita tuh dapat memberikan motivasi bagi setiap pekerja karena tingkat efisiensi dapat diukur dan ditentukan berdasarkan tingkat kinerja yang baik. Lalu yang ketiga itu ada menyederhanakan prosedur. Dengan menggunakan biaya standar, maka kalkulasi biaya dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat untuk mendapatkan data. Lalu yang keempat ada menetapkan harga produk. Nah, biaya standar itu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan klerikal. Manfaat akuntansi dengan menentukan harga pokok dari bahan, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu selanjutnya ada perencanaan dan persiapan anggaran. Nah, dengan menggunakan biaya standar, penggunaan sistem biaya ini dapat membantu perencanaan dan anggaran bisnis. Lalu poin terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, dengan menggunakan biaya standar, kita tuh dapat mengenal harga jual produk, strategi perkembangan produk, dan juga lain-lain. Oke, selanjutnya ada sistem biaya standar unit diterapkan. Perusahaan menggunakan sistem biaya standar unit untuk menghitung biaya produksi berdasarkan biaya yang telah ditentukan sebelumnya, yang menunjukkan biaya yang diharapkan di masa depan. Metode ini digunakan sebagai sistem pengendalian, di mana biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang terjadi untuk memproduksi satu atau sejumlah unit output. Lalu selanjutnya itu ada pengenalan sistem biaya standar. Nah, untuk menilai biaya produksi atau operasi, perusahaan dapat mengukur sistem biaya standar untuk menetapkan standar biaya untuk semua item dan mengatur biaya produksi dengan lebih baik. Sistem ini memungkinkan perkiraan biaya untuk beberapa atau semua aktivitas bisnis. Alasan utama untuk menggunakan biaya perkiraan adalah bahwa ada sejumlah produk yang membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menghitung nilai atau mengumpulkan biaya aktual. Sehingga biaya standar digunakan sebagai perkiraan yang lebih dekat dengan biaya aktual. Analisis variansi dan tujuannya. Analisis variansi ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara dua atau lebih grup rata-rata. Tujuannya adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. ANOVA dapat menguji hipotesis tentang pengaruh bersama dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen atau hipotesis tentang perbedaan tiga atau lebih rata-rata. Selanjutnya ada jenis variansi. Di sini ada variansi bahan baku, yaitu ada variansi harga bahan baku dan variansi kuantitas bahan baku. Sedangkan variansi tenaga kerja langsung dibagi menjadi dua juga, yaitu variansi tarif tenaga kerja langsung dan variansi efisiensi tenaga kerja langsung. Selanjutnya perhitungan variansi overhead variabel dan tetap. Konsep variansi overhead, yang pertama ada variansi overhead variabel, rumusnya yaitu output aktual dikali tarif overhead variabel standar dikurang overhead variabel standar untuk output aktual dikali tarif overhead variabel standar per jam dikurang overhead variabel aktual. Yang kedua, variansi overhead tetap, rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada output aktual dikali tarif overhead tetap standar per unit dikurang overhead tetap aktual atau
atau jam standar diproduksi dikali tarif overhead tetap standar per jam dikurang overhead tetap aktual. Perbedaan antara overhead variabel dan juga tetap. Overhead variabel adalah biaya overhead ini bervariasi dengan output produktif, seperti tagihan energi, bahan mentah, atau gaji karyawan yang ditugaskan. Overhead variabel adalah biaya yang terus berubah karena berbagai faktor seperti aktivitas penjualan dan kondisi ekonomi negara. Sedangkan overhead tetap, yaitu biaya overhead ini tidak berfluktuasi sebagai fungsi dari output produktif, seperti sewa, hipotek, dan gaji karyawan tetap. Overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Selanjutnya, itu ada perhitungan variansi overhead variabel. Yang pertama, variansi pengeluaran overhead variabel, yaitu rumusnya A4 dikali AH dikurang SVOR dikali AH sama dengan dalam kurung AVOR dikurang SVOR dalam tutup dikali dengan AH di mana dibagi AVOR adalah tarif overhead variabel aktual atau AH adalah jam kerja aktual dan SVOR adalah tarif overhead variabel standar. Dalam kedua rumus tersebut, hasil positif menunjukkan bahwa variansi tersebut tidak efisien atau tidak menguntungkan. Sebaliknya, hasil negatif menunjukkan bahwa variansi tersebut menguntungkan atau efisien. Ada variansi efisiensi overhead variabel, yaitu dalam kurung AH dikurang dengan SH dikali dengan SVOR, di mana dibagi AH adalah jam kerja aktual, SH adalah jam kerja standar, dan SVOR adalah tarif overhead variabel standar. Selanjutnya ada perhitungan variansi overhead variabel. Perhitungan variansi overhead tetap biaya overhead tetap standar yang diperbolehkan untuk output aktual yang dicapai dan biaya overhead tetap aktual yang dikeluarkan disebut variansi overhead tetap. Variansi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Variansi volume overhead tetap sama dengan overhead tetap yang diterapkan dikurang dengan overhead tetap yang dianggarkan, di mana yang pertama overhead tetap yang diterapkan sama dengan overhead tetap standar dikali dengan produksi aktual. Yang kedua, overhead tetap standar sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dibagi dengan produksi yang dianggarkan.